Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, harap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wal akhawat fi din asyhadakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Sulamut Taufiq dari Syekh Al-Ba'alawi rahimahullahu taala. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Amin. Mudah-mudahan terlihat. Saya perbesar sedikit. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita membahas beberapa syarat sahnya salat. Seseorang tidak sah salatnya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, juga memenuhi rukun-rukunnya. Kemudian, seseorang yang telah melaksanakan atau yang sedang melaksanakan salat dapat salatnya menjadi tidak bernilai apabila ia terjatuh pada salah satu pembatal saja. Kalau syarat sah, wajib dipenuhi seluruhnya. Rukun wajib dipenuhi seluruhnya. Tapi pembatal, ketika kita terjatuh pada satu saja pembatal, maka salat kita menjadi tidak sah seutuhnya. Menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib diulang salat tersebut. Dan yang menentukan batal tidaknya salat bukan manusia, tapi Allah dan Rasulnya. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama itu diambil dari keterangan-keterangan, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Bukan ngarang, bukan hasil ngarangnya para ulama. Fi mubtilatis shalah atau fima yubtilus shalah. Fasal yang dapat membatalkan salat. Di sini nanti ada beberapa poin yang tidak tersebutkan oleh muallif, oleh musannif, dan insyaallah nanti akan ditambahkan. Jadi, poin penting yang menjadi catatan kita adalah bahwa seluruh atau segala sesuatu yang dapat membatalkan wudu maka otomatis membatalkan salat. Tapi apa-apa yang membatalkan salat belum tentu membatalkan wudu. Kalau kita terjatuh pada salah satu pembatal wudu, maka salatnya batal, wudunya batal. Kalau mau mengulang salat, wajib wudu kembali. Tapi kalau hanya terjatuh pada pembatal salat saja yang tidak membatalkan wudu, maka salatnya batal. Ketika mau mengulang langsung salat, tidak perlu berwudu kembali. Masih ingat nggak beberapa hal yang dapat membatalkan wudu? Apa saja? Di antaranya misal, yang pertama adalah murtad. Maka kalau ada orang lagi salat kemudian murtad, batal salatnya. Batal wudunya. Dia wajib syahadat kembali, kemudian wajib berwudu kembali, kemudian dia wajib mengulang salat dari awal. Kemudian hadas besar atau hadas kecil.
Sudah kita bahas, cukup panjang waktu itu. Ini membatalkan sholat sekaligus membatalkan wudhu untuk hadas kecil. Hadas besar tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Jadi kalau misalnya ada orang lagi sholat, kemudian jatuh pada hadas besar atau hadas kecil, maka sholatnya batal. Kalau jatuh pada hadas kecil, dia wajib berwudhu sebelum sholat. Kalau dia jatuh pada hadas besar, maka wajib mandi sebelum sholat. Apalagi dapat membatalkan wudhu? Menyentuh kemaluan. Misalnya, ada anak kecil lagi lari-larian, antum lagi sholat, anak kecil ini nggak pakai celana, tiba-tiba narik tangan antum dan menyentuhkan kemaluannya, maka batal sholatnya, batal wudhunya. Maka batal sholatnya, batal wudhunya. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan ya, dengan telapak tangan, bukan dengan selainnya. Kalau tersentuhnya pada selainnya bukan. Kemaluan maksudnya apa? Maksudnya adalah lubang kemaluan baik bagian depan maupun bagian belakang. Atau misalnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i termasuk yang membatalkan wudu adalah bersentuhan lawan jenis yang non-mahram. Jadi ketika lagi sholat, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis yang non-mahram atau tidak sengaja, misalnya sholatnya penuh, ya, kemudian bersentuhan, maka membatalkan wudu sekaligus membatalkan sholat. Harus berwudu dulu sebelum mengulang kembali sholatnya. Kecuali apabila antum berkeyakinan tidak membatalkan wudu. Misalnya, oh saya dalam hal ini sudah melakukan penelitian dan jatuh keyakinan saya pada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Silahkan. Yang penting dengan ilmu, bukan dengan perasaan. Selain daripada itu semua, maka di sini Syekh Ba'alawi menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan sholatnya saja. Yang pertama, wa tabtulus sholatu, dan sholat ini bisa menjadi batal, dan yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu ataupun sholat sunnah, termasuk sholat jenazah dan juga jenis-jenis ibadah lain yang hukumnya sama dengan hukum sholat. Di antaranya apa? Sujud tilawah ataupun sujud syukur. Jadi sama. Yang pertama bil kalam. Yang pertama adalah dengan berbicara. Apabila seseorang berbicara, maka batal sholatnya. Berapa kata maksimal? Kalau sengaja tidak perlu menunggu satu kata utuh. Bahkan kalau 2 huruf saja, atau 1 huruf yang bisa dipahami. Kalau dalam bahasa Indonesia ada nggak 1 huruf dan bisa dipahami? Ada nggak dalam bahasa Indonesia? Orang mengucapkan 1 huruf dan itu bisa dipahami artinya. Nggak ada kayaknya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab ada. Karena kalau dalam bahasa Arab 1 huruf ditambah huruf vokal, ditambah harokat. Misalnya qaf. Qaf dikasih kasroh, apa bacanya? Ti. Ti itu ada artinya nggak? Ada artinya ki? Ada. Artinya adalah lindungilah. Waqina, dan lindungilah kami. Qina, lindungilah kami. Qi. Jadi kalau ada orang ngomong qi, dia faham maknanya, batal salatnya. Cuma ngomong qi kalau sengaja. Atau 2 huruf walaupun tidak ada maknanya. Misalnya kalau dalam bahasa Arab misalnya ada ha. Dalam bahasa Indonesia juga sama. Ha, maka batal salatnya. Batal salatnya kalau mengeluarkan 2 huruf walaupun tidak ada maknanya. Lalu, apakah mungkin ada orang yang berbicara tapi tidak batal? Jawabannya ada. Yakni kalau dia tidak sengaja dan tidak lebih dari 6 kata. Dia tidak sengaja dan tidak lebih dari 6 kata. Menurut sebagian ulama, sedangkan sebagian ulama yang lain tidak lebih dari 4 kata. Jadi ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4 kata. Hal ini didasarkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang tidak sengaja berbicara ketika sholat, kemudian Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulang sholatnya. Namun kemudian mengingatkan, jangan diulangi lagi.
Seperti itu. Misalnya ada orang lagi sholat nggak sengaja, aduh sakit, nggak sengaja gitu. Misalnya kecubit atau keapain, maka dia tidak batal kalau tidak sengaja. Nggak disadari. Refleks. Ya. Kalau refleks. Tapi kalau sengaja dia sadar, dalam keadaan sadar, jadi sengaja tidak sengaja itu sadar atau tidak sadar ya. Kalau sengaja, jangankan 4 kata, 2 huruf saja, 1 huruf bahkan kalau bisa dipahami, maka batal salatnya. Maka batal salat. Inilah yang membedakan antara salat dengan tawaf. Makanya di sini disampaikan walau biharfain ghairi mufhimain, walaupun mengucapkan 2 huruf yang tidak dipahami, au biharfin mufhimin, atau mengucapkan 1 huruf yang bisa dipahami. Illa innasiya wa qalla, kecuali kalau dia ketika mengucapkannya dalam keadaan lupa dan sedikit saja. Sedikit itu batasnya berapa? Kita ambil yang lebih selamat 4 kata. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan 6 kata dalam syarahnya. 4 kata. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan aduh sakit, masih selamat kalau nggak sengaja. Ya Allah lupa gitu ya. Maka dia masih selamat. Kalau refleks tidak sengaja. Begitu. Kalau sengaja, maka sengaja dalam keadaan sadar maksudnya, maka batal salatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wabil af'alil katsirah mutawaliyah au ma'an. Dengan perbuatan yang banyak yang dilakukan secara berurutan, terus-menerus. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mayoritas ulama mazhab Imam Syafi'i berpendapat maksimal 3 kata. Jadi kalau 3 kata, 3 gerakan. Kalau kurang dari 3 gerakan, maka tidak batal. Tapi kalau sudah 3 gerakan dan berturut-turut gerakannya, maksud berturut-turut itu apa? Gerakan kedua adalah lanjutan dari gerakan pertama. Gerakan kedua adalah lanjutan dari gerakan yang pertama. Dan gerakan tersebut banyak. Berapa batasnya? 3 kali. Kalau 2 kali belum disebut batal. Kasalati harakat, seperti melakukan 3 kali gerakan. Walau nasiyan, walaupun nggak sengaja lupa, tetap batal salatnya. Karena tidak mungkin. Kenapa? Dalilnya apa? Karena tidak mungkin ada orang yang bergerak lebih dari 3 kali dan dia dalam keadaan tidak sengaja. Ketika seseorang bergerak 3 kali berturut-turut, walaupun dilakukan secara tidak sadar, maka dianggap sudah benar-benar hilang kesadaran dan ya batal salatnya. Batal salatnya. Seperti itu, ya. Dan kapan gerakan 3 kali ini batal? Kalau dilakukan oleh anggota tubuh yang berat. Seperti tangan, kemudian kaki, itu anggota tubuh yang berat. Badan, bukan anggota tubuh yang ringan seperti apa? Jari. Maka jari tidak termasuk. Jadi kalau misalnya antuna sekalian gatel, misal gatel di pipi, geraknya sekali. Geraknya sekali kan? Dari sini, sedekap. Terus kemudian gerak sekali. Sekali kan? Ini tidak membatalkan. Karena jari. Tapi kalau bisa batal. Dipahami? Kalau jari tidak batal. Ya, kalau jari tidak batal. Berhenti dulu supaya tidak berlanjut gerakan. Jadi supaya tidak berturut-turut. Begitu. Namun menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Radhul Talibin, beliau mengatakan bahwa batasannya sebetulnya bukan 3 kali. Batasannya kembali kepada urf, batasannya kembali kepada adat istiadat. Kapan disebut banyak, kapan disebut sedikit. Kalau 3 kali dan terlihat masih sedikit, maka sebetulnya tidak membatalkan. Namun lebih berhati-hati, jangan pernah menyengaja, jangan pernah sengaja bergerak 3 kali. Jangan pernah menyengaja, jangan pernah sengaja bergerak 3 kali berturut-turut. Terus gimana kalau misalnya kita ingin mengisi saf kosong? Depan kita kosong, batal tuh, dia keluar. Bagaimana? Kalau kita mengikuti pendapat sebagian ulama yang lain, maka tidak masalah kalaupun maju lebih dari 3 kali karena ada hajah. Namun, khawatirnya menjadi batal, maka geraknya jangan langsung. Maju selangkah, diam. Maju selangkah lagi, diam. Maju selangkah lagi, diam. Supaya tidak menjadi berturut-turut gerakannya.
Maju selangkah diam, maju lagi selangkah diam, maju lagi selangkah diam sampai tepat berada di shaf. Begitu. Itu yang lebih selamat untuk dilakukan. Atau gerakannya nggak 3 kali, tapi berlebihan. Wabil harokatil mufridah. Atau dengan gerakan yang berlebihan. Walaupun dia sekali. Seperti apa? Kawathbatin walau nasian. Seperti melompat walaupun dalam keadaan lupa. Misalnya kaget ada tikus, ada kucing. Yang nggak suka kucing, ada kucing gerandulan. Di mukenanya dia lompat. Ya batal salatnya. Ya, halas, batal salatnya. Karena gerakannya sudah berlebihan. Atau misalnya ada tikus. Ada hewan apa yang tidak kita sukai. Kemudian lompat, maka batal salatnya. Walau nasian, walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena kalau melompat itu seperti menggerakkan seluruh badan. Seperti menggerakkan seluruh badan. Atau gerakan wabi ziyadati ruknin fi'li. Atau gerakan yang seperti menambah rukun dalam sholat amdan secara sengaja. Misal kaki antum gatal, kemudian antum melakukan gerakan yang sama persis dengan gerakan ruku, maka batal sholatnya. Antum kaki gatel, kemudian antum turun seperti antum ruku, atau bahkan bisa jadi lebih dari itu, maka batal salatnya. Maka ini harus dikasih tahu, karena kalau saya sering lihat sih anak-anak ya, kalau anak-anak, yang namanya juga anak-anak, gitu. Khawatirnya orang dewasa nggak paham masalah ini. Karena anak-anak kalau lagi sholat kadang-kadang gatel, ruku aja gitu ya. Nah ini batal salatnya. Itu batal salatnya. Karena apa? Karena dianggap menambah rukun gerakan. Maka jangan melakukan sebuah gerakan yang sama dengan rukun fi'li, rukun gerakan. Itu dianggap menambah rukun gerakan dan membatalkan salat. Wa bi ziyadati ruknin fi'liyah. Dengan sengaja ya. Dengan sengaja. Kenapa? Karena orang yang demikian dianggap bermain-main. Dan menambah rukun tersebut dianggap dirinya telah berpaling jauh dari tatanan salat. Litala'u bihi wa i'radihi an nazmis shalah. Begitu. Atau wabil harokatil wahidah, atau dengan satu gerakan saja lil la'ib, tapi niatnya main-main, maka batal. Ada orang yang melangkah satu, niatnya main-main nih, tapi cuma selangkah, maka dia batal. Walau khafifah, walaupun gerakannya ringan. Jadi, kalau dia tidak main-main, maka batasnya 3 kali. Tapi kalau dia niatnya main-main, maka sekalipun membatalkan sholat. Tapi kalau orang dewasa jarang saya yang perhatikan. Anak-anak biasanya ya. Anak-anak itu kan kadang-kadang sholat itu goyang-goyang kakinya, tangannya goyang-goyang. Nah ini batalkan sholat. Karena dia main-main. Melakukan sesuatu yang jelas-jelas di luar sholat. Ya, maka ini membatalkan sholat. Jadi harus diajarkan pada adik-adik kita, ya, atau para murid-murid kita. Kalau kita punya murid-murid anak-anak, diajarkan bahwa hal tersebut membatalkan sholat. Maka kalau lagi sholat, tenang, diam, fokus. Jangan melakukan gerakan apapun di luar gerakan sholat. Begitu. Ini berkaitan dengan satu gerakan dengan niat bermain-main, walau khafifah, walaupun gerakannya ringan. Kemudian wabil akli wasyurbi illa innasiya wa qalla. Kemudian dengan makan atau minum kecuali dalam keadaan lupa dan sedikit. Jadi permasalahan makan dan minum dalam sholat ini berbeda dengan puasa. Kalau di dalam puasa sedikit ataupun banyak selama lupa, maka tidak batal. Ini puasa. Antum makan nasi padang full dengan rendang, sayur, dan lalapnya. Kalau dalam keadaan lupa, sedang berpuasa, puasanya tetap sah, tinggal dilanjutkan. Ya. Dan berdoa saja kalau misalnya kita mendapatkan kesempatan seperti itu, mudah-mudahan ingatnya setelah minum. Jangan belum minum, udah ingat duluan.
Ya, karena merepotkan itu, subhanallah ya. Awalnya dikasih kenikmatan sama Allah, makan banyak, pas udah mau selesai mau minum, Masya Allah saya lagi puasa. Wah, gimana nih? Seret gimana? Ya, dilanjutin puasanya lah. Kalau puasa sunnah bebas memilih. Ya, silakan kalau mau minum berarti batal puasanya karena sudah dalam keadaan sadar. Tapi kalau puasa wajib maka wajib diteruskan puasanya. Wajib diteruskan puasanya. Tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sholat, yang dimaafkan hanya apabila makan atau minumnya sedikit. Itu kalau lupa. Kalau tidak lupa, sedikit pun batal. Walaupun hanya mungkin satu biji nasi yang tersangkut di gigi, dalam keadaan sadar, antum kemudian gerakan pakai lidah, kemudian dalam keadaan sadar, telan gitu. Batal sholatnya. Walaupun sedikit. Batal sholatnya. Kalau nggak sengaja nggak batal. Nggak niat makan tadinya, mau niat ngeluarin, tapi malah ketelan. Nah, itu tidak batal. Niatnya ngeluarin, tapi malah ketelan. Itu tidak batal. Tapi kalau sengaja niatnya menelan, walaupun hanya satu biji nasi, ya, maka dia membatalkan sholat. Kalau sengaja. Kalau sedikit tidak sengaja, maka tidak batal. Kalau nggak sengaja tapi banyak, tetap batal. Karena nggak mungkin ada orang makan banyak-banyak nggak sengaja di dalam sholat. Begitu, ya. Jadi banyak tidak sengaja di dalam sholat batal. Kalau di puasa tidak batal. Seperti itu. Kemudian bagian berikutnya adalah wabiniyati qat'is shalah. Berniat untuk memutuskan sholat. Berniat untuk selesai sholatnya, maka selesailah sholatnya batal. Ini juga yang berbeda dengan puasa. Ya. Kalau puasa dengan memutuskan niat saja, maka para ulama mukhtalaf, maka para ulama berbeda pendapat. Tapi kalau sholat, dengan niat saja sudah selesai sholatnya. Makanya penting menjaga niat di dalam sholat. Ada perasaan, udah selesai ya sholatnya. Ya udah selesai berarti. Walaupun tetap antum lanjutin, tetap udah batal. Udah sholatnya dalam hati, udah selesai. Maka dianggap batal. Atau misalnya, bagian berikutnya nih. Wabi ta'liqi qat'iha ala amrin ma. Menggantungkan selesainya sholat atas sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, ini kalau gempa saya batalin aja sholatnya. Walaupun gempanya tidak terjadi, maka sholat sudah batal. Walaupun gempanya belum terjadi, maka sholatnya sudah batal. Ya, kecuali kalau yang antum bayangkannya adalah sesuatu yang di luar nalar, maka tidak membatalkan sholat. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya, saya kalau bisa terbang, sholatnya batal nih. Ya, nggak akan bisa terbang itu mah. Terusin aja sholatnya. Nggak mungkin soalnya. Tapi kalau sesuatu yang mungkin terjadi, seperti kalau ada meteor jatuh, saya batalin aja sholatnya nih supaya nggak kena. Maka walaupun meteornya nggak jatuh, maka tetap batal sholatnya. Kenapa? Karena meteor itu ada kemungkinan benar jatuh, walaupun jarang terjadi. Tapi kalau manusia terbang kan nggak. Ya, beda. Tapi kalau misalnya sesuatu itu mungkin terjadi, maka bisa membatalkan sholat. Seperti itu. Lagi sholat, misalnya tuh lagi sholat, sambil nunggu tamu. Nanti kalau tamu datang, saya batalin sholatnya. Udah batal duluan itu, udah batal duluan. Nggak usah sholat lagi, udah batal sholat. Atau lagi nunggu paket. Nggak apa-apa deh, sholat dulu. Nanti kalau lagi sholat ada paket, batalin aja. Udah batal duluan. Udah batal duluan. Begitu ya. Jadi, kalau antum menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang akan datang atau terjadi, maka sholatnya sudah batal duluan. Begitu. Begitupun apabila ragu, ya nanti ada pembahasannya. Wabit taraddud. Nah ini. Wabit taraddud fihi ay fi qatiha. Ragu. Antum ini pengen batal atau enggak, pengen terusin atau enggak, maka sudah dianggap batal. Kenapa? Karena keraguan dalam sholat dianalogikan seperti keraguan dalam keimanan. Tidak boleh, harus yakin. Harus yakin. Tidak boleh seorang merasa ragu di dalam sholatnya. Apakah dia batal atau tidak? Apakah dia akan meneruskan sholatnya atau tidak? Kemudian, wabi ayyam dia ruknun ma'asyaki fi niyati taharrum. Wabi ayyam dia ruknun min arkani shalah, yakni dengan sebab
terlewatnya salah satu rukun sholat. Terlewatnya salah satu rukun sholat, maka batal sholatnya. Kalau misalnya antum lupa salah satu rukun sholat, apa yang dilakukan? Selain takbiratul ihram, maka antum mesti mengulang ke rukun tersebut. Misal begini, antum sholat, kemudian lupa sujudnya itu cuma sekali. Antum sujud, kemudian berdiri. Maka ketika antum ingat tadi sujud sekali, antum harus segera kembali ke sujud. Walaupun ingatnya sudah di i'tidal, mau sujud lagi. Walaupun ingatnya sudah di i'tidal, maka antum kembali ke sujud berarti mengulang rakaat yang tadi. Lalu bagaimana kalau ingatnya sudah dalam keadaan sujud? Tadi kayaknya yang pertama, rakaat pertama sujud cuma sekali deh. Maka berarti sujud itu langsung masuk ke dalam sujud yang tadi. Berarti satu rakaat dianggap tidak ada. Satu rakaat yang tadi dilakukan dari sujud yang lupa sampai sujud ke berikut itu dianggap tidak ada. Dipahami? Seperti itu, dianggap tidak ada. Bagaimana kalau ingatnya di rakaat berikutnya? Maka cukup nambah satu rakaat. Karena rakaat yang tadi sudah berlalu, itu dianggap tidak ada. Nah, di sini kalau terlewatnya ini berkaitan dengan ma'asyaki fi niyati taharrum, jadi yang terlewat itu adalah masalah niat di takbiratul ihram atau takbiratul ihramnya itu sendiri, maka sholatnya batal, nggak bisa kembali. Ya udah langsung diulang dari awal takbiratul ihram. Ada nggak orang yang memang masuk sholat tanpa takbiratul ihram? Ini biasanya ada sebagian orang yang jadi masbuk. Kemudian ketika dia takbir, niatnya itu nggak jelas. Dia niat takbiratul ihram atau niat takbir intiqal. Misalnya imamnya lagi ruku, antum pengen ngejar satu rakaat. Kemudian antum langsung takbir. Nah, niatnya takbir apa itu? Takbir ruku atau takbiratul ihram? Kalau niatnya takbir ruku, maka antum belum dinilai sebagai orang yang sholat. Harus diulang sholatnya. Kalau antum niatnya takbiratul ihram dan dalam keadaan langsung ruku, maka sudah dinilai salat. Atau di sini finiyah dalam masalah niat atau dalam masalah niat. Misalnya salat asar, pas antum takbiratul ihram dalam hatinya itu zuhur. Kemudian ketika sudah takbir, tadi saya niatnya salat zuhur ya, salat zuhur atau asar ya. Ini salatnya salat asar nih. Tadi saya niatnya salat zuhur atau asar ya, maka sudah batal seperti itu. Ya. Maka dari itu, kalau antum mau sholat, langsung ditakyin sholatnya. Harus dipastikan mau sholat apa. Jangan di tengah sholat baru sadar, oh ya sekarang saya lagi sholat maghrib. Itu batal sholatnya. Kenapa? Karena niat harus di awal, bukan di tengah sholat. Niat itu ketika takbiratul ihram, bukan sudah masuk sholat. Banyak orang yang menyepelekan masalah niat, dia takbir-takbir aja nggak jelas mau sholat apa. Ya. Dan ini sholatnya berarti tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Antum niatnya sholat apa? Antum niatnya sholat apa? Banyak orang yang sholat itu sholat aja pokoknya. Oh ya sekarang isya. Baru ketika sudah di tengah, oh ya sekarang isya. Berarti niat sholat isyanya baru di tengah tuh. Batal sholatnya. Harus ketika takbiratul ihram ditentukan. Ini sholatnya sholat fardu, sholat isya dalam hati. Kalau tidak ditentukan, maka batal sholatnya. Au yatula zamanu syak, atau ragunya itu kelamaan, belum menentukan mana yang yakin, maka batal. Ya, ragunya kelamaan, belum menentukan mana yang yakin, maka dia batal. Niat sholatnya sholat apa, antum ragunya itu lama banget. Tadi sebenarnya niatnya apa sih ya? Niatnya apa sih ya? Maka ini batal. Wa bitagyirin niyah, atau dengan mengubah niat di sini, maka nggak boleh. Tadi misalnya antum niatnya sholat maghrib, ternyata sholat isya. Oh, berarti sekarang saya isya. Maka tidak boleh. Tidak boleh mengubah sholat yang khusus, mengubah menjadi sholat yang khusus lainnya. Sholat yang muqayyad, sholat yang sudah ditentukan. Antum sudah menentukan akan sholat maghrib di awal sholat. Ternyata kemudian, oh ingat sekarang di sholat isya. Sudah diubah jadi sholat isya. Maka ini batal. Bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Kalau niatnya diubah menjadi niat sholat sunnah yang mutlaq, maka boleh dan sah. Misal, antum lagi sholat maghrib, niatnya sholat maghrib. Pas rakaat kedua,
tiba-tiba ada orang yang jamaah. Ada yang jamaah, saya ubah dari salat mutlak yang ini. Maka rakaat kedua antum salam, silahkan, tidak masalah, dapat pahala sunnah. Kemudian antum ikut jamaah salat maghrib. Itu tidak masalah. Mengubah niat dari salat muqayyad ke salat muqayyad yang lain batal. Kalau mengubah niat dari salat muqayyad ke salat sunnah mutlak, maka sah salatnya. Diteruskan salat. Jadi nilai pahala salat sunnah. Tapi kalau yang muqayyad itu salat yang sudah ditentukan. Misalnya duha. Antum masuk masjid, pengen niat salat duha. Maka kemudian ganti. Kayaknya jangan duha dulu deh, pengen salat istikharah dulu pagi ini. Maka itu ada tempatnya. Duha ada salat tertentu, istikharah juga salat tertentu. Maka tidak boleh, batal. Kecuali kalau niatnya diubah ke salat mutlak, maka tidak masalah. Ya. Jadi hati-hati mengubah niat, hati-hati menjaga niat salat. Betul bahwa niat itu tidak perlu diucapkan, tapi bukan berarti dikosongkan sama sekali dari dalam hati. Ini keliru sebagian orang, nggak diucapkan malah kosong hatinya. Batal salatnya kalau tidak ada niat. Karena rukun pertama salat itu adalah niat. Ya. Makanya mayoritas ulama madhab mengatakan untuk menguatkan hati dianjurkan untuk melafalkan niat sebelum niat itu dilakukan di dalam hati. Kenapa dianjurkan melafalkan niat? Agar hati itu kuat dan sabat, kokoh bahwa kita ini benar-benar akan sholat apa. Ketika antum melafalkan niat, sholatal maghrib fardhon lillahi ta'ala. Kan jelas mau sholat maghrib. Ketika antum takbiratul ihram langsung dalam hati tersirat sholat maghrib fardu 3 rakaat, udah selesai. Tapi kalau masih kosong dan antum sudah takbiratul ihram baru ingat, oh ya sekarang sholat maghrib, maka itu batal sholatnya. Harus diulang takbiratul ihram bil ijma' dengan kesepakatan ulama. Ya, dengan kesepakatan. Dalilnya apa? Ijma' dalilnya. Dalilnya adalah kesepakatan ulama. Ka'an qalba fardhon naflan wa aqsuhu, ya. Seperti mengubah niat, mengubah dari fardu ke sunnah atau sunnah ke fardu wa aqsuhu dan apa sebaliknya, illa li'udhrin syar'i, kecuali dengan udhur syar'i. Contohnya apa? Niat jamaah menjadi niat salat sendiri, mufaraqah, maka diperbolehkan. Antum salat, kemudian melihat imamnya, ternyata imamnya itu dalam keadaan yang meninggalkan sunnah, misalnya, maka sunnah mufaraqah. Sunnah-sunnahnya banyak ditinggalkan, maka sunnah mufaraqah. Atau melihat bahwa imamnya ternyata bacaannya berantakan, maka mufaraqah. Maka mufaraqah. Atau misalnya sholat imamnya terlalu lama, di luar batas kewajaran, maka boleh juga sunnah mufaraqah. Boleh dianjurkan untuk mufaraqah. Ya, dalam salat fardu, ya, dalam salat fardu. Maka dengan uzur syar'i boleh mengubah niat, niatnya niat mufaraqah atau tadi antum mengubah niat itu dari yang muqayyad ke yang mutlaq. Dari salat yang muqayyad ke salat yang mutlaq. Salat yang tidak ditentukan apa salat tersebut. Intinya salat sunnah saja. Seperti misalnya antum lagi salat sendirian, tiba-tiba ada orang yang akan berjamaah, maka dianjurkan untuk menyelesaikan salat tersebut dengan niat salat sunnah. Kemudian antum mengikuti jamaah dari awal. Itu lebih utama, seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ba'alawi. Sebetulnya ada beberapa pembatal lain yang belum disebutkan, namun disebutkan dalam kitab-kitab lain. Misalnya adalah seperti yang pernah dibahas. Tambahannya yang pertama adalah kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Salat seseorang menjadi batal ketika kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, kecuali apabila najis tersebut langsung dibuang. Seperti misalnya kasus seorang anak yang masih mengenakan popok dan diyakini di dalam atau dalam popok tersebut ada najisnya. Maka ketika anak tersebut mendekati antum jangan biarkan. Kalau antum membiarkan, maka antum batal salatnya. Harus langsung dijauhkan. Harus langsung dijauhkan. Bagaimana dengan anak kecil yang belum disunat? Apakah dihukumi selalu membawa najis atau tidak? Laki-laki yang belum disunat, apakah dihukumi selalu membawa najis atau tidak? Laki-laki yang belum disunat itu kan ada daging tambahan di zakarnya. Daging tambahan ini mestinya dibuang. Tapi karena tidak dibuang, maka ada sebagian air kencing yang mengendap di sana. Hukumnya, apakah hukum najis atau hukum tidak najis? Najis atau tidak najis? Maka fihi khilaf.
para ulama berbeda pendapat bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Hanya pendapat yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i adalah dihukumi selalu membawa najis. Dihukumi selalu membawa najis. Namun dalam mazhab yang lain, dalam mazhab Imam Malik misalnya tidak. Tidak, ya. Tidak dihukumi najis. Maka silakan mau ambil pendapat yang mana dipersilakan. Kalau ingin berhati-hati maka jangan menggendong anak laki-laki yang belum disunat. Tapi kalau misalnya yakin ini najis yang dimaafkan, karena memang belum disunat, najis yang dimaafkan, maka silakan tidak apa-apa digendong anak kecil selama tidak ada najis yang disepakati. Kalau masalah najis di popok itu najis yang disepakati. Ya, najis yang disepakati. Kalau najisnya di popok sudah disepakati para ulama. Tapi kalau masalah tadi ya, najis yang tersisa di kulub istilahnya, maka di situ adalah najis yang tidak disepakati para ulama. Atau misalnya kejatuhan, kotoran, ya, yang disepakati najisnya, kotoran burung, najis apa enggak? Najis enggak? Najis kotoran burung. Najis menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah, tidak najis menurut mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Hambali, seluruh kotoran hewan yang halal dagingnya maka tidak najis. Seluruh kotoran hewan yang halal dagingnya maka tidak dihukumi najis. Ini dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Hambali, seluruh hewan yang haram itu najis. Badannya pun najis, yang ukurannya lebih besar dari kucing. Seluruh hewan yang haram dimakan dan badannya lebih besar dari kucing, maka najis tanpa terkecuali. Ini dalam mazhab Hambali. Jadi antum jangan ngambil ini masalah kotorannya ngambil Hambali, masalah hewannya ngambil Syafi'i. Ya, ini namanya pilih-pilih hawa nafsu ini. Ngambil yang gampang-gampang. Masalah najis ambil Hambali semuanya. Ya. Jangan ambil yang mudah-mudahnya saja, karena kalau antum selalu mengambil yang mudah dari pendapat para ulama, antum hanya akan mengumpulkan berbagai kerusakan. Haram hukumnya dengan sengaja milih-milih yang mudah-mudahnya saja, itu haram. Ya, tidak diperbolehkan. Tidak ada satu ulama pun yang memperbolehkan. Yang boleh itu adalah antum memilih pendapat yang paling selamat di antara pendapat-pendapat yang ada. Jadi ketika menemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, maka mana yang mesti dipilih? Yang pertama adalah yang paling kuat. Kalau antum sanggup melakukan penelitian atau tarjih, pilih pendapat yang rojih. Yang rojih menurut siapa? Yang rojih menurut antum. Yang rojih menurut antum teliti sendiri. Kalau misalnya belum sanggup bagaimana? Maka pilih pendapat jumhur, mayoritas ulama. Maka pilih pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Kalau antum tidak menemukan mana jumhurnya, mana bukan jumhurnya, maka pilih saja salah satu imam yang antum yakini paling layak untuk diikuti. Imam mujtahid, bukan ustadz zaman sekarang ya. Bukan saya, bukan juga ustadz yang lain, tapi benar-benar imam mujtahid yang boleh diikuti. Imam atau seseorang yang boleh ditaklidi hanya para mujtahid. Mau mujtahid mutlak, mujtahid madhab, para mufti itu boleh ditaklidi. Tapi kalau ustadz-ustadz biasa tidak boleh ditaklidi. Keempat, kalau misalnya antum bingung menentukan imam mana, maka pilih yang paling selamat, yang paling bertentangan dengan hawa nafsu, yang paling berat. Ini keempat. Kalau yang paling berat itu terlalu berat, sampai tidak bisa diamalkan, baru pilih yang terakhir, yang paling ringan. Dan ini harus berurutan. Jangan langsung poin kelima, yang ringan, antum rusak nanti. Agama antum akan rusak, kalau selalu milih yang ringan. Baik, ini berkaitan dengan najis yang tidak dimaafkan, ya. Najis yang tidak dimaafkan. Jadi tidak dibawa najis tersebut, maka sholatnya tetap sah. Kemudian juga yang tadi tidak disebutkan oleh Syekh Ba'alawi adalah terbukanya atau tersingkapnya aurat. Karena menutup aurat itu adalah syarat sah sholat. Suci dari najis itu syarat sah sholat. Maka ketika kejatuhan najis atau tersingkap aurat, maka dia bisa batal. Lalu bagaimana kalau misalnya ada orang tersingkap auratnya secara tidak sengaja? Harus segera menutupnya. Kalau tersingkap, lalu kemudian langsung ditutup, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau dibiarkan padahal dia tahu auratnya sedang tersingkap, maka batal sholatnya. Lain halnya kalau tidak tahu ya. Kalau tidak tahu dimaafkan. Namanya juga tidak tahu. Tapi kalau dia sadar auratnya sedang tersingkap, maka mesti segera ditutup. Supaya apa? Supaya sholatnya tetap sah. Begitu. Walaupun sholatnya sendirian tidak ada orang yang melihat. Karena menutup aurat di dalam sholat bukan karena
supaya tidak terlihat orang lain, tapi sebagai syarat sahnya sholat. Jadi kenapa kita ketika sholat mesti menutup aurat? Karena itu adalah syarat sahnya sholat, bukan masalah dilihat oleh orang lain atau tidak. Kemudian tambahan yang tadi, tambahan yang gerakan berlebihan itu diantaranya juga adalah melakukan pukulan yang keras yang dapat menggerakkan seluruh badan. Maka dapat membatalkan sholat. Ada orang lewat, antum mukulnya terlalu keras, gitu. Sekuat tenaga, maka dapat membatalkan sholat. Kalau hanya menahan supaya dia tidak lewat, maka sunnah. Ada orang mau sholat di depan, tahan. Tapi ingat, dalam keadaan antum bisa menahan itu kalau antum sholatnya sendiri atau jadi imam. Kalau antum sholatnya sendiri atau jadi imam. Kalau antum jadi makmum, ada orang mau lewat, tidak apa-apa. Suruh lewat, nggak apa-apa. Bisa jadi dia lagi kebelet, antum tahan. Yang lain nahan lagi, kasihan dia. Ntar malah buang air di masjid. Maka kalau antum dalam keadaan jadi makmum, tidak apa-apa, persilakan dia lewat, langsung ke belakang. Bahkan kalau perlu, boleh menggeser sedikit satu gerakan supaya tidak batalkan sholat, dia langsung keluar. Jangan ditahan. Kalau antum sholatnya sendirian, atau jadi imam, maka tidak boleh ada orang lewat di hadapan antum yang masuk dalam wilayah kekuasaan sholat antum. Maksudnya, wilayah kekuasaan sholat itu adalah tempat sujud. Ya, tempat sujud. Kalau di luar tempat sujud tidak masalah. Kalau sudah lewat tempat sujud tidak masalah. Begitu. Kemudian, juga sesuatu yang dapat membatalkan sholat adalah mendahului imam dengan dua rukun fi'li, dengan dua rukun gerakan. Kalau mendahului imam saja, ini haram, tapi belum batal. Kapan batalnya? Kalau sudah lewat dua gerakan. Misalnya, imamnya masih diri, dia sudah sujud. Berarti kan lewat dua tuh, lewat ruku sama i'tidal. Maka berarti batal sholatnya. Tapi, kalau dalam keadaan seperti itu, tapi kalau misalnya kurang dari dua gerakan, misalnya dia baru sampai i'tidal, maka berarti tidak batal. Tapi haram. Tapi haram. Jadi ada sesuatu yang haram tidak membatalkan sholat. Ada maksiat tapi tidak membatalkan sholat. Contohnya apa? Contohnya tadi. Mendahului imam itu haram. Mendahului imam itu haram. Tapi sholatnya tidak batal. Tapi sholatnya tidak batal. Namun kalau sudah terlewat dua gerakan, maka sholatnya batal. Sama halnya dengan terlambat dari imam sampai dua gerakan fi'li. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Kecuali kalau dia niat mufaraqah. Imamnya ini terlalu cepat. Udahlah saya mufaraqah aja. Maka tidak masalah. Tapi kalau dia tidak mufaraqah dan gerakannya lambat, imamnya cepat, dianya malah melambat. Imamnya sujud, dia masih berdiri. Imamnya duduk dan terus dia masih berdiri, maka bisa membatalkan sholat. Bagaimana kalau Al-Fatihahnya belum selesai? Ketika Al-Fatihah kita belum selesai, maka ada rukhsah sampai dua rukun gerakan panjang. Berarti kita masih punya kesempatan sampai imam sujud kedua. Kalau imam sudah duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua antum belum ruku', maka sudah terpisah dari imam. Gak mungkin lah insya Allah imam sampai sujud kedua ya. Paling imam sampai sujud pertama Al-Fatihah sudah selesai. Tinggal dikejar, nggak apa-apa seperti itu. Ini beberapa poin yang tidak disebutkan oleh Syekh Ba'alawi, namun juga termasuk pembatal sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian berkaitan dengan pembatal sholat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan kita bisa menghindarkan diri darinya. Apabila ada yang tanyakan, kami persilakan. Silakan. Pada poin yang membatalkan sholat, yaitu dalam keadaan ragu, ketika ragu itu, dalam sholatnya merasa ini penting atau tidak? Ini saya buang angin atau enggak? Saya batal atau enggak? Maka kalau keadaannya seperti itu, kata Nabi SAW, tetaplah sholat. Sampai apa? Sampai jelas salah satu dari dua tanda. Apa tandanya buang angin? Yang pertama suara, yang kedua bau.
Kalau nggak ada suaranya, nggak ada baunya, sudah anggap itu bukan buang angin. Apa itu? Nggak tahu, pokoknya bukan buang angin aja. Ya, kalau nggak ada baunya, nggak ada suaranya. Ya karena kalau kentut begitu kan, yang ada suaranya biasanya baunya nggak terlalu busuk. Tapi yang nggak ada suaranya ini, baunya busuk begitu. Biasanya begitu. Maka salah satu dari dua tanda ini. Kalau tidak terpenuhi syarat dua tanda ini, maka berarti dia bukan kentut, bukan buang angin. Kalau keadaannya seseorang ingin buang air besar, ingin buang air kecil di dalam sholat, apa yang mesti dilakukan? Tahan sebisa mungkin. Dan boleh mufarokoh dari imam untuk mempercepat gerakan. Aduh, kayaknya ini bakal lama nih imam nih. Udahlah, saya niat sholat sendiri aja. Antum percepat gerakan supaya bisa segera menunaikan hajat. Ya. Akan tetapi, kalau memang masih bisa ditahan, maka teruskan saja dengan imam. Bagaimana kalau belum batal, antum membatalkan diri, maka tidak boleh. Belum batal nih, belum ada sesuatu yang membatalkan, baik itu dengan buang angin, buang air kecil, buang air besar. Antum kemudian, batalin aja deh, maka itu tidak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Lain halnya, kalau keadaan ingin buang hajatnya tersebut, ingin buang anginnya, ingin buang air kecilnya, sebelum takbiratul ihram, maka sunnahnya diselesaikan dulu. Tapi kalau sudah masuk takbiratul ihram baru terasa, maka dianjurkan untuk menahannya. Jadi berbeda ya. Kalau belum takbiratul ihram, dianjurkan untuk menyelesaikan hajat terlebih dahulu. Tapi kalau sudah masuk di dalam sholat, dianjurkan untuk menahannya sebisa mungkin. Karena sholat kita tidak dinilai batal sampai benar-benar batal gitu. Sampai benar-benar ada angin, sampai benar-benar ada buang air kecil, sampai benar-benar ada buang air besar. Kalau belum terjadi semuanya, maka sholat kita masih sah. Ya paling kurang khusyuk doang gara-gara nahan gitu. Tapi sholatnya syah, tidak masalah. Makanya boleh mufaraqah, boleh memisahkan diri dari imam kalau dalam keadaan berjamaah, dipercepat sholatnya, yang penting tumak ninah. Bukan berarti dipercepat jadi ngebut, hilang tumak ninah berarti batal juga karena rukunnya tidak terpenuhi. Allahu ta'ala alam. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Silakan. Gimana? Ada ibu-ibu lagi sholat. Terus? Ya. Bagaimana ketika ada seorang ibu yang sedang sholat atau seorang sedang sholat melihat anaknya nangis. Kemudian dia melakukan gerakan untuk menggendong anaknya dengan gerakan yang menyerupai rukun fi'li. Batal nggak batal? Terus gimana gendongnya? Ya nanti nunggu sujud atau nunggu ruku'. Ya, tahan sedikit. Tahan sedikit, agak tega sedikit ya karena dalam keadaan sholat. Begitu. Bayinya nangis, tahan dulu sedikit. Ya. Kemudian nanti kalau sudah ruku atau sudah sujud, di mana dia bisa mengambil, menjangkau anaknya, maka silakan digendong. Tapi kalau masih dalam keadaan berdiri, kemudian dia melakukan gerakan untuk mengambil anaknya, ya menyerupai gerak rukun-rukun fi'li tadi atau melakukan gerakan yang banyak untuk mengambil anaknya tadi, maka batal sholatnya. Ya. Kalau dia melakukan gerakan yang banyak, itu kan dari diri, misalnya anaknya di depan itu kan jauh banyak gerakannya tuh. Bukan sekadar mirip rukun fi'li, tapi pasti akan banyak gerakannya dia. Dari mulai turun dulu, ngambil dulu, naik lagi, banyak sekali gerakannya. Banyak sekali gerakannya, maka membatalkan salat. Lalu bagaimana caranya? Tahan dulu nanti sampai sujud, sampai duduk dan tersujud bisa ditarik. Tidak membutuhkan banyak gerakan dan tidak akan membatalkan salat, insyaallah. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Ya. Apakah lirikan-lirikan mata kesana kami membatalkan salat? Jawabannya tidak. Bahkan menengoknya kepala itu tidak membatalkan salat. Kalau hanya sekali atau dua kali. Ya. Geleng-geleng tidak batal salatnya, ya. Atau misalnya dongak tidak batal salatnya. Yang batal itu gerakan yang banyak 3 kali. Mata tidak disebut bergerak.
tidak disebut menggerakkan badan kalau mata kita melirik ke sana kemari. Begitu ya. Tapi kalau dengan hal tersebut dapat mengurangi kekhusyuan salat, maka makruh saja. Tidak sampai batal, tidak sampai haram. Karena khusyuk itu sunnah. Khusyuk di dalam salat itu sunnah. Jadi kalau ada orang salat nggak khusyuk, salatnya sah tidak? Sah. Salatnya sah, cuma nggak dapat pahala tambahan. Kapan seseorang salatnya sah? Kalau syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, pembatalnya dihindari. Sudah sah, mau khusyuk nggak khusyuk itu urusan lain. Itu masalahnya dapat bonus atau enggak. Jadi khusyuk atau enggak itu masalah bonus. Bukan masalah sah atau tidak. Salatnya sah, tidak perlu diulang. Terus untuk nambal kekhusyuannya bagaimana? Banyak salat sunnah, banyak istighfar setelah itu. Dah begitu. Supaya kita mendapatkan ampunan dan tetap mendapatkan nilai yang sempurna di salat tadi, ya ditambal dengan salat sunnah, ditambal dengan banyak istighfar, begitu sudah cukup insyaallah taala. Afwan. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Dulu silakan. Syafakillah, kenapa sakit lagi? Serak lagi masih lama amat, kayaknya waktu terakhir ketemu masih serak juga. Udah berapa hari? Syafakillah. Nah ini masalahnya sama. Sholat tapi kemudian pikiran melayang ke yang lain. Ini pembatal sholat bukan? Jawabannya bukan. Dia hanya mengurangi nilai kekhusyuan. Makruh. Ya. Selama apa? Selama rukunnya terpenuhi, jadi dia tetap baca Al-Fatihah, dia tetap ruku', dia tetap sujud, dia tetap syahadat, tahiyat, salawat, salam, dia tetap sah sholatnya. Makanya seminimal-minimalnya konsentrasi dalam sholat itu di dua tempat. Yang pertama ketika niat, yang kedua ketika salam. Sah. Kalau lagi niat pikirannya kemana-mana, nggak sah. Lagi niat malah mikirin apa sudah sholat? Oh sekarang sholat apa ya? Oh sholat maghrib. Nah itu tidak sah. Tapi ketika sudah berniat, sudah azamnya sudah kuat, hatinya sudah tepat, sudah kokoh, saya ini mau sholat maghrib. Allahu Akbar, sholat maghrib 3 rakaat. Dalam hati itu benar-benar diazamkan, maka sudah sah. Walaupun setelah itu dia mikirin, ya Allah besok ujian ya gimana ya? Tidak membatalkan sholat. Hanya mengurangi bonus di dalam sholat. Mengurangi bonus kekhusyuan. Karena kekhusyuan itu adalah sunnah bukan wajib. Maka jangan sampai antum kemudian terlalu fokus ingin khusyuk, malah kemudian lupa dengan rukun dan syarat. Ada sebagian orang begitu, ingin fokus pengen khusyuk tapi malah lupa sama rukun sama salat, sama syarat-syaratnya. Yang penting itu tunaikan syarat-syaratnya, tunaikan rukun-rukunnya. Masalah khusyuk itu serahkan pada Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekhusyuan, udah itu aja. Ya, dan ketika antum sedang lupa, itu ada harapan dalam hati semoga bisa kembali lagi dalam salat kita, udah begitu. Ya. Jadi jangan sampai terus-terusan. Kayaknya nggak ada juga kan orang misalnya sadarnya itu benar-benar cuma di takbiratul ihram sama salam doang kan. Itu kan namanya sekilas-sekilas. Paling ketika sekilas pikiran melayang gitu kan. Terus ya balik lagi aja dalam salat. Udah ingat lagi salat lagi, udah terusin. Ya, pikiran melayang lagi, balik lagi dalam salat, ingat terusin. Tidak membatalkan salat. Ya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Silakan. Apa yang dimaksud dengan niat ketika takbiratul ihram? Niat itu dalam hati. Terus yang dimaksud dengan niat itu apa? Berbicara di dalam hati atau cukup memantapkan hati? Jawabannya cukup memantapkan hati bahwa kita sadar akan melakukan salat apa. Cukup memantapkan hati bahwa kita ini dengan penuh kesadaran akan melaksanakan salat tertentu yang dia fardu. Dia adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berbicara dalam hati. Berbicara dalam hati itu seperti ini misalnya, saya akan sholat maghrib 3 rakaat karena engkau ya Allah fardu. Itu namanya berbicara dalam hati. Boleh nggak? Ya boleh seperti itu. Malah lebih jelas, lebih tegas. Tapi nggak mesti seperti itu. Yang penting itu antum sadar akan melaksanakan sholat apa dan antum sadar bahwa itu adalah kewajiban. Karena syarat sahnya sholat harus meyakini bahwa yang wajib adalah wajib. Maka kalau dia sholatnya fardu, antum harus dengan penuh kesadaran, ini adalah sholatnya sholat fardu bukan sholat sunnah. Ya, begitu. Jadi jangan sampai nggak sadar sama sekali. Ketika sudah sholat, baru kemudian, oh iya ini saya lagi sholat maghrib. Nah itu nggak boleh. Harus sadar. Karena niat itu secara bahasa artinya adalah
menyengaja. Jadi antum itu sengaja mau sholat itu, bukan nggak sengaja gitu. Ya, jangan sampai antum sholat itu sholatnya sholat itirori, nggak sengaja. Allahu Akbar. Oh iya, sholat apa ya? Oh, sholat asar sekarang ya, sholat asar. Ini nggak boleh kayak gitu. Dan ini banyak orang yang begitu. Masih banyak orang yang seperti itu. Dengan alasan apa? Kan nggak perlu dilafalkan. Siapa yang mengatakan wajib melafalkan niat? Nggak ada ulama yang mengatakan wajib melafalkan niat. Nggak ada. Al-Imam An-Nawawi membantah. Orang yang mengatakan wajib melafalkan itu orang-orang bodoh, kata Imam An-Nawawi. Kalau dianjurkan, iya. Untuk apa? Untuk memantapkan hati. Tapi bukan berarti tidak melafalkan niat itu, hatinya kosong. Ini yang keliru. Ya, tiba-tiba datang masjid, Allahu Akbar. Salat apa? Oh iya, salat tahiyatul masjid. Itu nggak boleh. Antum harus sadar mau salat apa. Ya, dengan penuh kesadaran. Karena Allah akan mencatat niat antum, akan menilai berdasarkan niat antum. Innamal a'malu binniyat. Itulah yang akan dicatat. Kalau antum nggak berniat sejak awal, nggak akan dicatat pahala. Tidak disebut al-ada, tidak disebut salat. Harus diulang, wajib di. Jadi yang penting adalah sadar dan mantap, ya, bukan harus mengucapkan di dalam hati. Begitu. Allahu taala alam. Dan harus dalam setiap ibadah. Iya. Harus berlaku untuk setiap ibadah. Kalau antum ingin dapat pahala, maka harus ada kemantapan dan menyengaja dalam melakukannya. Walaupun ada sebagian ibadah yang tetap sah tanpa niat. Contohnya apa? Contohnya dalam membersihkan najis. Kalaupun airnya jatuh tidak sengaja tetap suci. Langsung dia ternilai suci. Ada najis hukmi di atas meja. Kemudian ada gelas. Antum bawa gelas, tumpah, jatuh. Suci nggak? Suci walaupun tanpa niat. Tapi sayang antum nggak dapat pahala. Antum nggak dapat pahala. Begitu ya. Jadi kembali kepada niat. Bahkan mau makan, mau minum, menyingkirkan duri di jalan, menyingkirkan batu. Antum misalnya ada batu kecil, ngehalangin aja batu nih, antum buang. Kenapa? Kenapa antum buang? Ngehalangin saya. Niatnya hanya sekadar untuk supaya saya aman. Maka pahalanya berbeda dengan orang yang berniat, ya Allah, ini perintah Nabi nih, menyingkirkan gangguan di jalan nih. Saya niatkan, ya Allah, dapat pahala. Pahalanya beda. Pahalanya beda. Orang makan, kenapa antum makan? Lapar. Ya udah, antum cuma dapat kenyang aja. Sama Allah dikasih kenyang. Kenapa? Karena antum niatnya hanya ingin agar perut antum kenyang, itu niatnya kan, yang disadarkannya. Tapi kalau misalnya antum berniat, ya Allah, dengan makanan ini saya berharap bisa menjadi daging yang akan tumbuh di atas kesolehan, yang bisa memberikan semangat akan ibadah. Ketika makan seperti itu, maka niatnya, pahalanya pun banyak. Ya. Salat malam. Kenapa salat malam? Ya disuruh sama Abi. Ya udah. Antum akan mendapatkan penghormatan Abi. Insya Allah di dunia dapat. Tapi yang lain nggak dapat. Coba kalau niatinnya banyak. Salat malam kenapa? Yang pertama, supaya nggak lalai. Yang kedua, melaksanakan sunnah. Yang ketiga, supaya seger. Yang keempat, terus diniatin banyak. Makanya jadilah saudagar niat. Gitu. Salatnya satu, niatnya banyak. Pahalanya cepat banyak. Begitu. Jadi niat itu penting. Sadar dalam melaksanakan ibadah itu penting. Dan niat butuh dilatih. Butuh dilatih. Niat itu butuh dilatih. Karena setan itu luar biasa. Membolak-balikan hati ini kuat sekali. Apalagi hati memang keadaannya, lebih tepatnya jantung ya. Kalau hati itu kabid sebetulnya. Qalb itu jantung. Antum menunjuk hati di mana? Di dada kiri atau di perut bagian kanan? Hati mana hati? Hati yang perut bagian kanan, di sini hati, dekat pankreas. Iya enggak? Iya kan, hati, pankreas. Sini usus besar, usus kecil. Hati di sini, dekat pankreas. Terus yang di sini apa? Jantung. Makanya bahasa Inggrisnya qalb itu heart. Betul? Heart apa liver bahasa Inggrisnya qalb? Heart. Kalau hati bahasa Inggrisnya liver. Jadi ini hati atau jantung? Jantung. Jantung itu mudah berubah-ubah ya, mudah berbolak-balik. Qalb. Dan ini yang menentukan kesohihan niat antum. Inna fil jasadi mudghah itu ini nih, bukan hepar, bukan liver, jantung. Kita saluha jasad kullu, kita fasada jasad kullu. Jantung. Ya. Seperti itu. Afwan. Jadi penting untuk sadar dalam berniat. Yang tadi yang akhwat, silakan. Iya. Bagaimana kemudian ketika kita sedang sholat, baru tahu auratnya tersingkap ketika selesai sholat.
maka diperkirakan tersingkapnya ini apakah ketika di dalam sholat atau ketika selesai sholat. Kalau kita yakin bahwa tersingkapnya sejak tadi ketika kita sholat, maka diulang sholatnya. Sama seperti orang yang kejatuhan najis baru tahu selesai sholat. Udah pulang ke masjid, ada najis ya. Ini najis ini kejatuhannya kapan nih? Sebelum sholat, sedang sholat, atau setelah sholat? Kalau misalnya antum yakinnya, ini makanya najis, setelah ditimbang-timbang ini kejatuhannya setelah pulang dari masjid. Aman. Ya sudah, gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau setelah timbang-timbang, waduh ini udah kering, udah agak lama nih kayaknya tadi nih. Maka berarti dia harus diulang sholatnya. Ya, diulang sholatnya. Duh, kayak gitu kan jadi capek sholatnya. Dapat pahala nggak apa? Pahala. Cuma yang tadi nggak sah disebut menunaikan kewajiban yang pertama tadi. Tapi Allah pasti akan mencatat apapun sedikit pun amal kita. Jangan apa namanya? Jangan menyesal. Aduh, harus diulang. Nggak apa-apa. Ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dari Allah Subhanahu. Sama seperti orang yang lupa berwudu. Aduh, tadi saya belum wudu ternyata ya. Ya udah diulang sholatnya. Atau misalnya orang yang lupa sedang junub, maka diulang sholatnya. Bagaimana kalau keadaannya dia jadi imam? Seperti yang tersingkap auratnya, yang kejatuhan najis, yang belum berwudu, yang masih junub tadi jadi imam. Dan dia baru sadar ketika selesai sholat. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah dia harus diam. Tidak perlu memberitahukan kepada makmum dan mengulang sholatnya tanpa diketahui makmum. Kenapa? Karena kalau makmum tahu imamnya dalam keadaan tidak sah sholatnya, maka makmum harus mengulang juga sholatnya. Karena makmum bermakmum di belakang imam yang tidak sah. Tapi karena makmum tidak tahu, maka tidak masalah sholatnya dinilai sah. Hanya imam yang wajib mengulang. Jadi kalau antum dalam keadaan seperti itu jadi imam, jangan ngomong ke makmum. Diam-diam baik. Kecuali kalau makmumnya lihat sendiri, si imam ada najis ini di bajunya. Ya sudah, nggak boleh diterusin. Bahkan nanti selesai sholat harus dikasih tahu, imam, itu tadi ada najis itu, belum dihilangin tuh. Begitu. Ya. Jadi jangan diterusin kalau sudah ketahuan. Jadi makmum yang sudah tahu imamnya batal, tidak boleh terus bermakmum di belakang imam tersebut. Karena sholatnya sudah batal. Tapi kalau imamnya batal, makmumnya tidak tahu, maka tidak masalah. Silahkan teruskan sholatnya. Sama seperti ada orang yang ummi, Al-Fatihahnya masih berantakan, kemudian jadi imam di sholat zuhur, sholat asar, kita nggak tahu. Ya sudah sah sholatnya, insya Allah. Kecuali kalau kita tahu dia sebetulnya bacaan Fatihahnya berantakan, tapi kita masih terus sholat di belakang dia, batal sholatnya. Begitu. Wallahu ta'ala alam. Seperti itu. Ya. Ada lagi tanyakan, dipersilakan. Yang di belakang dulu. Ya. Bagaimana kalau selesai sholat ragu-ragunya ragu apa? Bagaimana kalau sudah salam, kemudian ragu ada rukun yang belum tertunaikan, maka tambah 1 rakaat. Langsung berdiri, kemudian tambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi sebelum salam. Langsung masuk kembali ke dalam sholat. Kalau ingatnya belum lama. Kalau ingat sudah lama, diulang sholat dari awal. Karena dinilai sudah terputus. Kalau ingatnya belum lama, maka dinilai belum terputus. Karena Nabi pernah lupa seperti itu, kemudian sahabat bilang, Nabi kenapa sekarang sholatnya kok cuma 2 rakaat? Katanya. Oh gitu, ya sudah, kita berdiri lagi. Langsung diri lagi. Nambah 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Ya, begitu. Khair, afwan. Ada lagi? Silakan. Ada imam sholat terus di tengah sholat, ya sudah dia langsung keluar berarti. Iya, imamnya ini langsung saja keluar dan nggak perlu cerita batalnya kenapa. Ya berarti batal semuanya karena sejak awal imamnya dalam keadaan batal. Ya, begitu. Seperti itu, ya. Ada lagi? Jadi imam itu harus bijak. Kan kita nggak tahu dia batalnya imam itu batal dari sejak awal takbiratul ihram atau batal di tengah sholat kan? Kalau dia keluar ya keluar aja udah. Imam kalau mau keluar keluar aja gitu. Jangan kemudian melibatkan kami dalam kebatalanmu begitu. Ya diulang. Waduh baru tahu sekarang sholatnya nggak usah diulang. Nggak apa-apa diulang sekarang.
tidak masalah. Qadha masuknya, tidak berdosa. Tidak berdosa, ya. Afwan. Ada lagi yang ditanyakan? Coba silakan. Lagi sholat, lupa jumlah rokaat antara 2 atau 3, antara 3 atau 4, maka ambil yang lebih sedikit, tambah. Lebih baik kelebihan rokaat daripada kekurangan rokaat. Nanti sebelum salamnya sujud sahwi. Udah 3 atau 4 ya? Udahlah, anggap 3 aja. Ya udah, anggap 3. Kemudian tambah 1 rokaat jadi 4. Padahal aslinya 5 nih, nggak apa-apa. Yang penting antum yakinnya itu 4, nggak masalah. Daripada antum yakinnya 4 padahal ambilnya 4. Ini 3 atau 4? 4 aja deh. Udah salam padahal masih kurang 1 rakaat. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau antum ragu dalam jumlah rakaat, ambil yang jumlahnya paling sedikit kemudian tambah. Ambil yang jumlahnya paling sedikit kemudian tambah. Setelah itu apa? Yang mesti dilakukan adalah disunnahkan. Sujud sahwi sunnah ya. Disunnahkan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam. Disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Berapa kali sujudnya? 2 kali seperti sujud di dalam salat. Apa bacaannya? Sama seperti bacaan di dalam salat. Jadi ada sujud, ada duduk di antara 2 sujud, ada sujud, kemudian duduk untuk tahiyat akhir, salam. Dipahami? Bagaimana kalau keadaannya imam seperti itu? Imam harus mengikuti apa yang diyakininya. Dan makmum juga harus mengikuti apa yang diyakininya. Maka tidak boleh makmum mengikuti keraguan imam atau imam mengikuti keraguannya makmum. Contoh, imam ini yakinnya 3 rakaat di sholat maghrib. Udah rakaat ketiga yakinnya. Sedangkan makmum yakinnya baru rakaat kedua. Imamnya salah. Makmumnya salam nggak? Ya enggak, makmumnya diri lagi aja. Jangan salam. Makmum tidak boleh mengikuti keraguan imam, imam tidak boleh mengikuti keraguan. Atau misalnya imam ini mikirnya baru 3 rakaat di sholat isya, padahal sudah rakaat keempat. Imamnya diri lagi tuh rakaat keempat. Apa yang mesti dilakukan makmum? Duduk diam, jangan ikutin imam. Subhanallah cukup sekali, subhanallah. Niat zikir itu pun. Jangan niat ngobrol sama imam. Kalau niatnya ngobrol sama imam, batal sholatnya. Kan niat berbicara. Subhanallah. Imamnya tetap kekeh berdiri. Imam kalau memang yakin, saya yakinnya 4. Terserah kalian mau subhanallah juga. Saya yakinnya 4. Sudah, imam, saya yakinnya 3, bukan 4 gitu. Imam berdiri lagi, nggak masalah. Makmumnya ngapain? Makmumnya jangan ikutin imam. Udah tahu imamnya salah, malah diikutin. Batal sholatnya makmum. Batal sholatnya makmum. Ya. Jadi tidak boleh mengikuti yang diragukan. Terus apa yang mesti dilakukan makmum? Boleh bagi makmum langsung memisahkan diri dari imam, atau nunggu imam duduk lagi, nanti salamnya setelah imam. Tapi nggak boleh berdiri yang pasti. Perbanyak saja zikir ketika tahiyat akhir. Pokoknya terus tahiyat akhir, zikir. Terus tahiyat akhir, zikir. Terus tahiyat akhir, zikir. Ya, jangan ikut berdiri kalau memang yakin imamnya salah. Jadi tidak boleh kalau kita sudah yakin kemudian mengikuti imam. Tidak boleh. Begitu. Imam pun sama. Kalau yakinnya memang seperti itu, walaupun makmum subhanallah, ya jangan. Terus aja ikutin sendiri. Begitu. Ini kalau masalah ragu jumlah rakaat, ragu gerakan, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh mengikuti yang diragukan. Harus mengamalkan apa yang diyakini saja. Silahkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Dipahami? Ada lagi yang tanyakan? Ya, silakan. Iya. Iya. Bagaimana dengan orang yang sholat kemudian ngantuk? Maka ketika ngantuk tidak dihitung rakaatnya. Yang ngantuk tadi, yang sampai ketiduran tadi tidak dihitung rakaatnya. Berarti dia wajib nambah 1 rakaat sendirian. Kenapa? Karena yang tadi ngantuk, yang tadi tertidur tidak dihitung rakaat. Ini kalau ngantuknya itu benar-benar tidur ya, hilang kesadaran. Tapi tidak mengubah posisi dalam sholat. Kalau misalnya lagi sujud kemudian jatuh, berat, batal sholat. Tertidur, batal sholat. Tapi kalau misalnya antum tertidur dalam sujud dan tidak berubah posisinya, maka silakan bangkit kembali, berarti yang rakaat tersebut dianggap tidak ada. Rakaat tersebut dianggap tidak ada. Gimana?
Lupa tahiyat awal. Tahiyat awal itu fardu atau bukan? Tahiyat awal itu fardu atau bukan? Z. Gimana, Hafiz? Tahiyat awal itu wajib atau sunnah? Menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Sunnah yang ditekankan. Sunnah yang mu'akkadah. Sama seperti tahiyat awal itu kedudukannya sama seperti kunut. Sama seperti salawat di dalam kunut. Dia adalah sunnah ab'ad. Sunnah tapi tidak terlepas dari salat. Sunnah tapi mesti selalu ada dalam salat. Adapun dalam madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, dalam madhab Hambali, tahiyat awal adalah wajib. Bukan rukun, tapi wajib. Jadi dalam madhab Imam Ahmad ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Apa bedanya rukun sama wajib? Ini kita nyebrang dulu ke madhab Imam Ahmad ya. Dalam madhab Hambali, rukun itu adalah apa-apa yang segala sesuatu dalam sholat yang apabila tertinggal sengaja atau tidak sengaja maka membatalkan sholat. Ini rukun. Dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, rukun itu adalah sesuatu yang merupakan bagian sholat apabila tertinggal sengaja atau tidak sengaja membatalkan sholat. Kalau wajib, kalau ditinggalkannya sengaja membatalkan sholat, kalau ditinggalkannya tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat dan disunahkan sujud sahwi. Ini namanya wajib sholat. Bagaimana kalau misalnya antum berkeyakinan madhab Hambali masalah tahiyat awal, wallahu ta'ala alam. Saya nggak tahu jawabannya. Tapi kalau dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, maka tahiyat awal ini adalah sunnah. Bagaimana kalau kelupaan tahiyat awal dan ingatnya itu ketika sudah berdiri, maka tidak boleh kembali lagi. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk ke dalam yang rukun, tidak boleh mengulang yang sunnah. Bahkan, kalau ingatnya sedang bergerak dan lebih dekat ke diri, tidak boleh duduk lagi. Kalau baru bergerak dan masih dekat ke duduk, boleh kembali duduk. Kalau bergeraknya baru sedikit, ya, tapi lebih dekat ke duduk, maka silakan kembali duduk. Tapi kalau bergeraknya sudah dekat ke diri, maka tidak boleh kembali duduk. Apa yang dilakukan makmum kalau imamnya lupa tahiyat awal dan imamnya sudah berdiri? Maka makmum harus ikut berdiri. Bagaimana kalau pas sudah berdiri imamnya duduk? Makmum jangan ikut duduk karena imam sudah batal. Imamnya sudah berdiri. Kemudian ada yang subhanallah. Tapi sudah berdiri nih. Imamnya sudah berdiri. Terus kemudian dia malah duduk. Tahiyat awal. Maka imamnya batal. Makmum berarti sholat sendiri-sendiri. Kenapa batal? Karena imam mengejar yang sunnah dan meninggalkan yang rukun. Batal sholatnya. Makmum jangan ikut duduk lagi. Tapi kalau makmum yang awalnya belum berdiri, maka silakan teruskan tahiyat awal, silakan. Tapi makmum yang sudah berdiri, tidak boleh mengikuti duduk lagi imam. Ya, begitu. Terus intinya makmum sholat sendiri-sendiri karena imam sudah batal. Tidak boleh lagi mengikuti imam. Apakah dalam mazhab Hambali seperti itu? Allahu ta'ala alam, tapi sepertinya sama, tidak boleh mengulang. Itu karena memang ada hadis yang sahih bahwa Nabi SAW pernah lupa tahiyat awal. Kemudian para sahabat mengatakan subhanallah dan Nabi sudah berdiri memberikan isyarat para sahabat agar ikut berdiri. Dengan isyarat para sahabat ikut berdiri, bukan kembali. Setelah itu apa yang dilakukan setelah itu adalah sujud sahwi sebelum salam. Begitu. Ini tahiyat awal. Sama seperti kalau lupa kunut subuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i atau lupa baca salawat di kunut subuh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Namanya sunnah ab'ad. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Ya, silakan. Yang mengunggah niat sholat kalian, tapi karena misalkan kita sholat tahajud. Terus? Bagaimana kalau kita misalnya sholat tahajud? Ternyata imamnya witir, ya sudah kita selesaikan tahajud 2 rakaat. Imamnya diri lagi, kita salam. Karena tidak ada keharusan samanya jumlah rakaat imam dengan rakaat makmum, kecuali kalau imamnya mukim, maka yang makmum tidak boleh niat qasar. Hanya itu yang tidak diperbolehkan. Imamnya mukim,
Berarti sholat isya, sholat zuhur, sholat asar 4 rakaat. Maka makmum tidak boleh niat qasar. Sebaliknya, kalau ada orang qasar, maka yang mukim tetap boleh niat 4 rakaat. Imamnya salam, dia tinggal berdiri nambahin. Bagaimana kalau misalnya kita telat sholat maghrib, pas ke masjid imam sudah sholat isya, maka ikut imam dengan niat sholat maghrib. Rakaat ketiga salam, kemudian imam rakaat keempat kita diri lagi niat ikut sholat isya. Tidak masalah seperti itu. Ya. Jadi tidak ada keharusan kesamaan antara niat imam dengan makmum dalam jenis sholat ataupun dalam jumlah rakaat. Selama sholatnya adalah sholat yang sama bentuknya. Lain halnya kalau misalnya imamnya sholat jenazah, antumnya sholat biasa. Ini kan beda bentuk. Atau imamnya sholat khusuf, beda bentuk dengan sholat biasa, maka tidak bisa berjamaah dengannya. Tapi kalau masalah beda jenis sholat, kemudian beda wajib atau sunnah, maka hal tersebut tidak masalah. Seperti kalau misalnya imam sudah selesai sholat, kemudian dia niat sholat sunnah 2 rakaat, antum berdatang, ya sudah, antum ikut saja berjamaah. Tidak masalah. Imam selesai 2 rakaat, antum selesaikan rakaatnya yang kurang. Begitupun dalam masalah apa tadi? Dalam masalah tahajud dan juga witir. Antum niatnya masih tahajud, ya sudah tahajud saja. Jangan gara-gara, ternyata witir. Digubah niatnya batal. Ya, tidak boleh. Lanjut saja tahajud. Makanya imamnya harus bijak. Ketika dia mau witir, ngomong sama makmum. Kita sekarang mau witir karena waktu subuh sudah bentar lagi. 1 rakaat aja, udah selesai. Begitu, ya. Afwan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan, dipersilakan. Ada lagi? Ikhwan mau nanya? Ziyad mau nanya, Ziyad? Tadi ada yang mau disampaikan tapi kelewat, bentar. Oh, di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum qudwah berjamaah kepada imam yang tidak fasih atau lahan dalam baca surat? Imam yang tidak fasih atau imam yang lahan, maka dirinci. Kalau lahannya pada surat Al-Fatihah dan mengubah makna, jadi harus Al-Fatihah dan mengubah makna, syaratnya 2. Maka sholatnya batal. Atau mesti mufaraqah. Karena ada dua jenis imam nih. Ada imam yang memang bacaannya itu belum bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar. Ada imam yang sudah bisa melafalkan Al-Fatihah dengan benar, akan tetapi dalam keadaan sholat itu dia terjatuh pada lahan yang mengubah makna. Yang pertama disebut ummi, yang kedua disebut qori tapi khoto. Qori yang salah. Kalau antum ketemunya imam yang ummi, apa imam yang ummi? Imam yang memang nggak bisa baca Al-Fatihah benar, maka sholatnya otomatis batal. Maka sholat jamaahnya bukan mufarokoh, batal sholatnya. Kenapa? Karena imam ummi hanya sah bagi makmum yang keadaannya sama. Imamnya nggak bisa mengucapkan ha, dia bisanya alhamdu. Maka yang sah itu cuma makmum yang bisa alhamdu juga, yang sama begitu. Imamnya belum bisa ain, rabbil alamin, maka dia hanya sah bagi makmum yang nggak bisa ain juga. Begitu, ya, hanya kondisi yang sama. Tapi kalau keadaannya kedua, imamnya sebenarnya bisa baca ain, bisa mengucapkan alhamdu, tasdid bisa ditasdidkan dengan baik, tapi dalam keadaan itu dia terjatuh pada kekeliruan yang mengubah makna. Maka dilihat imamnya ngulang nggak bacaannya nih. Kalau imamnya tidak mengulang bacaan, maka wajib mengubah niat menjadi sholat sendirian. Wajib mufaraqah. Ya, karena imamnya sudah tidak layak menjadi imam. Maka wajib mufaraqah. Jadi beda ya. Ada yang memang langsung batal, ada yang memang kita tidak batal namun melanjutkan sholat sendirian. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan? Cukup? Tadi mana ya? Masalah meninggalkan sholat itu di mana sih? Coba.
Enggak perlu lah. Baik. Kalau tidak tanyakan, kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang membatalkan sholat secara sadar atau tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kita bisa mampu melaksanakan rukun dan juga syarat-syarat sholat dengan baik dan benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian nanti di akhirat sholat kita menjadi sholat yang diperhitungkan dan menjadi timbangan amal menjadi pemberat timbangan amal kita di pemberat timbangan kebaikan ya. Amal kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Fa aqulu wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni minka ilma wa 'allimni minka fahma. Rabbi zidni minka ilma wa 'allimni minka fahma. Qum ilal 'ilmi halumma wabtaghil majda muhimma wabtaghil majda